Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah pagi kita pada hari ini Selasa 16 November 2021. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 23 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dari kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Demikian dikatakan di sana. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sadar atau tidak, tentunya kita sering mendengar sebutan dalam inisial DV atau Deo Volente. Mungkin saja ini kita dengar di acara pernikahan, atau mungkin di acara peringatan akan sesuatu, dan acara wisuda dan acara-acara lainnya. Tetapi apa arti sebenarnya dari sebutan DV? DV atau Deo Volente berasal dari bahasa Latin yang berarti jika Tuhan mengkehendaki. Saudara-saudariku, ungkapan ini berasal dari surat Yakobus. Ini adalah kata-kata yang harus kita ucapkan ketika kita sedang merencanakan masa depan. Jika Tuhan mengkehendaki. Bagian kitab suci di mana kata-kata ini ditulis dan dibahas, diangkat untuk membahas masalah tentang membuat rencana tanpa mengakui Tuhan. Dan seperti yang kita sadari, bahwa membuat rencana untuk masa depan adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita membuat segala macam rencana. Bisa saja kita membuat rencana jangka pendek, misalnya kegiatan untuk mengisi hari-hari tertentu, atau untuk melakukan pekerjaan rumah di dalam waktu seminggu, atau untuk melakukan tugas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Demikian juga membuat rencana jangka panjang di dalam hidup kita, misalnya untuk melakukan liburan dan lain-lain. Saudara-saudariku, perencanaan yang baik adalah bagian daripada hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan kita. Tetapi apakah kita secara sadar membuat semua rencana kita di dalam Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya? Apakah kita mengingat dan memperhitungkan Tuhan Allah
ke dalam setiap perencanaan hidup kita. Saudara-saudariku, dalam suratnya Yakobus mengungkapkan keprihatinannya terhadap orang-orang tertentu yang secara sadar atau secara tidak sadar membuat semua rencana mereka di dalam Tuhan, membuat semua rencana mereka yang tidak di dalam Tuhan. Mereka begitu yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan melakukan semuanya dan mereka berambisi untuk menjadi kaya dengan melakukannya. Tidak ada salahnya dalam kehidupan mereka. Namun di mana posisi Tuhan Allah dalam semuanya ini? Tentunya mereka hanya akan mengingat Tuhan di dalam saat perenungan saja. Lalu Tuhan Allah berkata demikian, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Itu yang kita lihat di dalam Amsal 27 ayat yang ke-10. Saudara-saudariku, bisa saja kita memiliki rencana yang sudah kita aturkan sejak sebelumnya, baik untuk saat ini, besok, lusa, atau waktu yang akan datang. Tetapi situasi yang sama sekali berbeda bisa saja terjadi kapan saja di dalam hidup kita. Atau mungkin kemudian kita sudah terlebih dahulu dibawa pergi oleh Tuhan dari dunia ini di siang atau di malam hari. Lalu apakah sebenarnya hidup ini? Seperti yang Yakobus tuliskan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Saudara dan saya seperti uap. Kita di sini saat ini, dan kemudian kita akan tiba-tiba pergi. Hidup ini akan berlalu cepat. Bapak Ibu saudara-saudariku, perlu kita ketahui bahwa namun kita pasti berada di tangan Tuhan Bapa kita, karena Dia yang memberi kita hidup, Dia yang menopang hidup kita. Dia sendiri yang tahu bagaimana hal-hal akan terungkap hari ini dan besok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Dia benar-benar berdaulat atas segalanya. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak rahasianya. Sebagai orang percaya, marilah kita mengakui hal ini selalu. Kita harus mengatakan di dalam hidup kita, jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudariku, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak rahasia Tuhan. Kita tidak bisa melihat ke masa depan. Jadi kita harus menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tentu kita harus merencanakan masa depan dengan bijak, tetapi kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan Allah mengarahkan dan membimbing kita di jalannya. Dia melaksanakan rencananya yang sempurna, termasuk di dalam diri kita. Saudara-saudariku, hal-hal dapat berubah bagi kita seiring berjalannya waktu ini. Tapi apa yang Allah tuntut setiap hari dari kita adalah ketaatan kita pada kehendaknya yang telah Dia nyatakan kepada kita semuanya. Setelah kita melakukan semuanya itu, apa yang harus kita lakukan di kemudian? Maka kita harus menyerahkan semua yang kita lakukan itu hanya kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati setiap usaha kita, setiap perbuatan kita, setiap pekerjaan kita, dan kemudian atas semuanya itu maka kita akan menyatakan Deo volente, jika Tuhan mengkehendaki. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende HKBP nomor 74 ayat yang kedua.
langkah bersosok sadar tulus dominongnya bisa luhut manusia. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Kami berterima kasih Engkau terus menyertai kami, membimbing kami, dan mencurahkan segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, jika Engkau mengkehendaki apa yang ada di dalam diri kami ini, kami dapat menerima semuanya. Dan kami dapat melakukan ini dan itu dalam setiap langkah kami. Dan dari semuanya itu Tuhan, kami mengaku akan kebesaran-Mu. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kami ini hanya bersumber dari segala pertolongan-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dalam membangun setiap rencana yang akan kami lakukan dan kami kerjakan. Berilah Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kami untuk mempersiapkan segala rencana kami, sehingga semuanya dapat kami kerjakan untuk membangun kemuliaan baru bagi Engkau, bagi anak-Mu, dan bagi Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah, dalam satu hari ini Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami. Engkau yang mengendalikan serta yang berkuasa atas kami melalui tangan-Mu yang penuh dengan kasih setia. Terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga. Kiranya Engkau ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.